Shalom, selamat berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Agavitus Ruslim. Kali ini saya ingin mengkaji sebuah tema dengan judul Siapa yang disalib? Manusia Yesus atau manusia Yesus sekaligus dengan keilahiannya? Betapa pentingnya tema ini untuk dibahas pada saat ini berdasarkan ramainya perdebatan di media sosial yang hingga saat ini belum ada kesepakatan tentang siapa yang tergantung di kayu salib, apakah hanya manusia Yesus atau manusia sekaligus dengan keilahiannya. Sebagai orang Kristen, tentu kita sangat prihatin dengan keadaan ini. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk mengkaji hal ini berdasarkan logika dan fakta-fakta penyaliban Yesus yang tertulis dalam kitab Injil. Dan mungkin bisa dijadikan solusi sebagai jalan tengah dari perdebatan yang tidak kunjung habis hingga saat ini, sehingga kita dapat memahami secara benar tentang siapa yang disalib, apakah manusia Yesus atau manusia dan keilahian Yesus sekaligus. Sebab apabila kita percaya bahwa yang digantung di salib dan wafat di salib adalah manusia Yesus sekaligus Tuhan, maka pastilah ini sangat membahayakan iman Kristen yang paling fundamental, sebab tidaklah masuk di akal jika Tuhan bisa mati. Uraian selengkapnya nonton video ini sampai selesai. Untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang disalib, apakah manusia Yesus atau manusia dan keilahian Yesus sekaligus, marilah kita terlebih dahulu melihat hipostasis atau pribadi dari Yesus. Berdasarkan Konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi, ditetapkan doktrin mengenai pribadi atau hipostasis dari Tuhan Yesus. Bahwa pribadi dari Tuhan Yesus terdiri dari dua kodrat, yaitu 100% kodrat manusia dan 100% kodrat ilahi, membentuk satu hipostasis atau satu pribadi Tuhan Yesus. Tetapi satu pribadi Yesus tetap merupakan satu pribadi ilahi, sedangkan kodrat manusianya sebagai tambahan. Dan juga tidak berarti bahwa ada dua pribadi dalam Tuhan Yesus, yaitu pribadi manusia dan pribadi ilahi, tetapi satu pribadi Tuhan Yesus terdiri dari dua kodrat, yaitu 100% kodrat manusia dan 100% kodrat ilahi. Supaya kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, hanya kodrat manusianya saja yang mati, sedangkan kodrat ilahinya tidak mati. Demikian juga ketika Tuhan Yesus masih tergantung di salib dan belum wafat, Tuhan Yesus masih memiliki dua kodrat, yaitu 100% kodrat manusia dan 100% kodrat ilahi. Tetapi yang menderita adalah 100% kodrat manusia, sedangkan 100% kodrat ilahinya tidak menderita. Menjelang Yesus wafat di salib, maka kodrat ilahinya yang 100% itu diserahkan semua tanpa sisa kepada Bapanya di sorga. Seperti ada
tertulis dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa di surga. Ketika Yesus sudah wafat, maka yang wafat itu adalah hanya kodrat kemanusiaannya, sedangkan kodrat keilahiannya dalam bentuk nyawanya sudah diserahkan kepada Allah Bapa di surga. Sehingga setelah wafat selama 3 hari, Yesus berada bersama Bapanya di surga. Berarti di sini kita lihat bahwa yang tergantung di salib dan ketika masih hidup adalah Tuhan Yesus yang memiliki 2 kodrat, yaitu 100% kodrat manusia dan 100% kodrat ilahi. Tetapi setelah Yesus wafat dan masih tergantung di salib, dan ketika berada dalam liang kubur, hanya kodrat kemanusiaannya saja, sedangkan kodrat keilahiannya telah diserahkan kepada Bapa di sorga. Sedangkan pandangan yang mengatakan bahwa Yesus mati bersama kodrat keilahiannya tidak masuk di akal, sebab kodrat keilahiannya tidak bisa mati. Atau kalau ada juga pandangan yang mengatakan bahwa jasad Yesus yang ada di kubur selama 3 hari berada bersama dengan keilahiannya, dengan kata lain, keilahiannya juga ikut mati, sangat tidak logis. Sebab bertentangan dengan Injil Lukas pasal 23 ayat 46 tentang penyerahan nyawa Yesus kepada Bapanya di surga menjelang kematiannya. Sebab apabila kodrat kemanusiaan Yesus yang bisa mati masih menyatu dengan kodrat keilahian Yesus yang tidak bisa mati, maka pribadi Yesus juga tidak mungkin mati. Konsekuensinya, tubuh kemanusiaan Yesus akan mengalami penderitaan terus-menerus tanpa henti. Tubuh kemanusiaan Yesus baru berhenti menderita ketika tubuh keilahiannya terpisah dengan tubuh kemanusiaannya. Maka ketika Yesus sudah tidak bisa tahan menderita tergantung di kayu salib, Dia menyerahkan nyawa kepada Bapanya di surga, sehingga akhirnya Yesus bisa wafat. Selama 3 hari, jiwa keilahian Yesus berada di pangkuan Bapanya di surga. Dan setelah 3 hari, jiwa keilahian Yesus masuk lagi ke dalam tubuh Yesus, sehingga Tuhan Yesus bangkit. Yang membangkitkan Tuhan Yesus adalah Allah. Karena di dalam Allah terdapat 3 pribadi, yakni pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Roh Kudus, dan pribadi Allah Putra. Maka kebangkitan Yesus ini merupakan karya dari ketiga pribadi Allah. Allah membangkitkan Yesus dengan cara nyawa atau kodrat keilahian Yesus masuk kembali ke dalam tubuh Yesus, sehingga Yesus hidup lagi dan terjadilah kebangkitan Yesus dari liang kubur. Betapa presisinya Allah merancang pribadi Yesus yang terdiri dari 100% kodrat manusia
dan 100% kodrat ilahi, serta tidak bisa bercampur, supaya Yesus bisa mati. Sehingga dua kodrat ini bisa terpisah ketika Yesus menyerahkan kodrat ilahinya kepada Bapa di surga. Apabila pribadi Yesus terdiri dari 50% kodrat manusia dan 50% kodrat ilahi, maka dua kodrat ini dapat bercampur menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga Tuhan Yesus tidak akan merasakan penderitaan dan tidak bisa dipaku di salib. Sebab paku-paku bisa bengkok dan tidak bisa menembus tangan dan kaki Yesus, dan Yesus tidak mati, sehingga tidak terjadi keselamatan seluruh umat manusia yang percaya. Tujuan dari Allah Bapa merancang secara presisi tubuh dari putranya Yesus yang terdiri dari 100% manusia dan 100% ilahi, ialah supaya ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa di surga, tubuh ilahinya bisa terpisah dengan badan manusiawinya, sehingga Yesus bisa wafat dan terjadilah karya keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya. Kesimpulan: 1. Yang tergantung di salib dan ketika kondisinya masih hidup adalah Tuhan Yesus yang masih memiliki dua kodrat, yaitu 100% kodrat manusia dan 100% kodrat ilahi. Tetapi setelah Yesus wafat dan masih tergantung di salib, dan ketika Yesus berada di dalam liang kubur, adalah tinggal 100% kodrat kemanusiaannya. Sedangkan 100% kodrat keilahiannya sudah diserahkan kepada Allah Bapa menjelang kematiannya. 2. Tidak benar pandangan yang mengatakan bahwa yang mati di kayu salib adalah kemanusiaan Yesus sekaligus ketuhanan Yesus. Karena memang sesuai dengan logika umum bahwa Tuhan tidak bisa mati. Hal inilah yang menjadi sasaran kritik dari pihak lain pada iman Kristen hingga saat ini. 3. Menjelang kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya atau kodrat keilahiannya kepada Allah Bapa di surga, sehingga yang mati adalah kodrat kemanusiaannya. 4. Dengan demikian, paradoks yang menyatakan Tuhan kok bisa mati kiranya sudah tidak relevan lagi setelah kita menafsirkan kematian Yesus di salib sesuai dengan fakta-fakta yang tertulis secara eksplisit dalam kitab Injil. Akhirnya, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.